Polisi menangkap pelaku pembuangan bayi yang ditemukan di bawah jembatan aliran Sungai Wai Halim, Bandar Lampung. Pelaku merupakan ibu kandung bayi yang tega membuang buah hatinya usai melakukan persalinan seorang diri. Tersangka RA pasrah saat ditangkap unit Reskrim Polsek Sukarame di rumahnya di Kelurahan Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Gadis berusia 21 tahun ini ditangkap polisi usai membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkannya seorang diri di bawah jembatan aliran sungai di kawasan Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu pekan lalu. Bayi perempuan itu pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari barang rongsokan di lokasi kejadian. Warga yang curiga kemudian melapor ke Pamong dan polisi. Berdasarkan keterangan saksi dan serangkaian penyelidikan, polisi kemudian mengidentifikasi tersangka yang merupakan ibu kandung korban yang tega membuang buah hatinya sendiri. Dari pemeriksaan terungkap aksi nekat itu dilakukan karena tersangka panik dan malu karena melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan pacarnya. Tersangka juga mengaku melakukan persalinan seorang diri di rumahnya. Karena panik dengan tangisan bayi, tersangka kemudian membekap mulut si bayi hingga tewas. Keesokan harinya tersangka kemudian membuang jasad bayinya ke bawah jembatan aliran sungai di lokasi kejadian. Seorang bayi perempuan pada hubungan gelap, tersangka ini membawa bayi tersebut dengan lebih dulu dibungkus dengan plastik hitam, kemudian dibalut dengan kain, kemudian tiba di TKP, kemudian bayi tersebut langsung dijatuhkan ke dalam dasar sungai yang di dekat rumah sakit Urip Sumaharjo. Saat ini tersangka RA dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan usai melahirkan. Atas perbuatannya, tersangka RA dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, sesosok bayi perempuan ditemukan warga di sebuah garasi di Karangasem, Bali. Bayi dalam kondisi sehat, lengkap dengan pakaian dan juga kain bedong, dikirim ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Warga Dusun Waringin, Desa Pembatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali, dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan pada Senin sore. Bayi perempuan ini ditemukan di sebuah garasi milik warga saat penghuni rumah hendak menurunkan bahan bangunan. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi sehat, lengkap dengan pakaian dan juga kain bedong. Untuk bayi sendiri, saat ini sedang dirawat di Puskesmas Rendang dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Unit Pelindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Karangasem. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kami akan koordinasikan lebih lanjut agar bayi ini yang paling utama adalah keselamatannya. Untuk mendapatkan perawatan intensif, bayi langsung dibawa ke Puskesmas Rendang. Sementara petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Meluapnya arus Sungai Keruh membuat sebuah eskavator proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hanyut terbawa arus. Cuaca buruk juga menyebabkan sebuah rumah tertimpa tebing setinggi 5 meter. Dari video amatir warga, sebuah alat berat hanyut terbawa arus di Sungai Keruh, Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Eskavator yang hanyut merupakan alat berat untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Beruntung sang sopir dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga. Banjir diakibatkan hujan sehingga Sungai Keruh meluap. Bego tersebut berhenti dan tidak bisa operasional dan terjadilah hujan deras sehingga bego tersebut terseret oleh arus karena Sungai Kalikeruh arusnya sangat besar sekali. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa sebuah rumah warga desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barang. Beruntung dari dua kejadian ini tidak ada korban jiwa. Rumah warga yang tertimpa tanah longsor rusak di bagian dapur. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sementara itu KPU mengaku masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat menunggu hasil resminya. Lonjakan suara PSI masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang dari data real count, KPU PSI mendapat angka 3,13% suara sah nasional. Presiden Jokowi turut merespon lonjakan suara PSI pada pemilu 2024 ini. Jokowi meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Terkait hal ini, KPU dan Bawaslu akhirnya angkat bicara dan menyatakan perhitungan suara akhir partai politik tidak ditentukan oleh hasil suara Sirekap, namun berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang. Kemudian kalau ada salah hitung, salah tulis kan ditelusuri satu persatu. Jadi saya kira itu nanti yang akan kita jadikan dasar sampai dengan penetapan hasil akhir. Yang batas akhirnya adalah tanggal 20 Maret 2024. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi langsung terkait perbedaan hasil suara PSI di formulir C hasil dan Sirekap. Dari penelusuran yang dilakukan ditemukan adanya kesalahan sistem di mana Sirekap tidak presisi membaca formulir C hasil yang menyebabkan ketidaksesuaian suara PSI. Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan, misalnya ada di Cilegon sudah terselesaikan, ada di media sosial kan, ada juga di Jawa Tengah. Tapi menurut teman-teman Panwas sudah telusuri, izin tidak kami lacak, ternyata video itu diisi rekap yang tidak presisi membaca angka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. DPR RI akan menggelar sidang paripurna pagi ini pasca pemilu 2024. Dalam sidang ini patut ditunggu apakah rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan Pilpres 2024 akan dibahas. Hari ini DPR menggelar sidang paripurna pasca pemilu. Nasib rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terlihat dalam kehadiran para anggota Dewan dalam rapat paripurna DPR ini. Apabila anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna hanya segelintir, maka dapat dipastikan DPR tidak serius merealisasikan hak angket. Melihat dari pengalaman ke belakang, rapat paripurna selalu sepi oleh kehadiran anggota Dewan. Bisa jadi rencana hak angket hanya sebatas bicara di media oleh partai-partai politik yang mendukungnya. Dalam sidang paripurna bisa kita lihat siapa partai yang teguh pada komitmennya menggulirkan hak angket. Adapun 5 fraksi yang saat ini menyetujui hak angket adalah PDIP, PKB, P3, PKS, dan Nasdem. Wacana hak angket sendiri pertama kali digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak Gayung bersambut karena kekecewaan hasil quick count, kubu Anies Muhaimin juga menghendaki hal serupa. Kedua kubu ini mencium dugaan kecurigaan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.